Ya, jadi kecintaan kita kepada sesama muslim ini Pak, saya ingin sampaikan begini ya. Itu bisa menjadi sebab diberikannya syafaat ya kepada seseorang. Jadi syafaat itu sesuatu yang akan sangat-sangat kita butuhkan nanti, Pak, ya di hari kiamat nanti. Ya, ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak lagi bisa bergantung kepada siapapun. Ya, seorang istri tidak bisa bergantung kepada suaminya, seorang suami tidak bisa bergantung kepada pasangannya, seorang anak tidak bisa bergantung kepada orang tuanya, ya, bawahan tidak bisa bergantung kepada pimpinannya, ya, rakyat tidak bisa bergantung kepada presidennya, ya, itu nanti di hari kiamat kita hanya bisa berharap syafaat, ya. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama adalah tentu, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk mencintai sesama muslim. Jadi ini bagian dari kewajiban kita, ya, mencintai saudara sesama muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dengan kata lain ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, ya, yang kesahihannya disepakati oleh dua imam besar hadis ini. Ya, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara. Yaitu yang pertama beliau katakan bi'iyadatil marid, ya, menjenguk orang sakit. Kemudian wattiba'il janaiz, ya, mengiringi jenazah, mengiringkan jenazah, mengantarkan jenazah, ya, ke tempat kubur. Kemudian watasmitil atish, ya, tasmit itu mendoakan, ya, al-atis itu orang yang bersin, ya. Kemudian wanasrid dhaif, ya, menolong orang-orang yang lemah, wa'aunil mazlum, kemudian menolong orang-orang yang terzalimi, wa ifsya'is salam, ya, menyebarkan salam, kemudian wa ibraril muqsim, dan menunaikan sumpah. Ya, jadi ini 7 perintah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari tanda-tanda kecintaan kita, ya, kepada sesama muslim. Ya, pertama adalah menjenguk orang sakit, yang kedua adalah mengiringkan jenazah, kemudian mendoakan atau mentasmikkan orang yang bersin, lalu menolong orang yang lemah, ya, kemudian menolong orang yang terzalimi, menyebarkan salam dan menunaikan sumpah. Jadi kalau di sini dikatakan 7 hal, Pak, belum berarti atau bukan berarti hanya 7 ini, ya, tentu masih banyak yang lain. Tentu setiap hadis itu terkait dengan konteks pembicaraan, ya. Baginda Nabi menyampaikan hal ini tentu terkait dengan konteks pembicaraan pada saat itu, ya. Karena masih banyak kewajiban-kewajiban kita, masih banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjadi dalil cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada sesama muslim. Ya, jadi makna tasmit tadi itu adalah mendoakan orang yang bersin. Ya, jadi ketika kita bersin atau ketika seseorang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Ya, semoga kasih sayang Allah bagimu. Lalu yang bersin tadi menyambut lagi, wa yahdikumullah. Semoga Allah berikan petunjuk padamu. Jadi itu indahnya Islam, Pak. Ya, jadi saling menasehati, saling mendoakan dan seterusnya. Ya, nah dalam hadis yang lain terkait dengan ucapan salam, nah ini penting juga nih, Pak. Kita udah pernah bahas, tapi saya pikir bagus juga untuk kita ulangi, ya. La tadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, ya, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in, ya, apakah
kalian mau aku tunjukkan sesuatu, ya, idza fa'altumuhu tahabbtum, ya. Jadi maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya pasti kalian akan saling mencintai. Apa itu? Baginda Nabi mengatakan afsus salam, ya, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, jadi salam ini sesuatu yang ringan, ya, untuk diucapkan dan untuk menjawabnya, tetapi ini luar biasa, ya, ini doa yang luar biasa, ya. Dan salam ini merupakan salah satu syiar, ya, bagi kita sebagai pemeluk Islam, di mana kewajiban untuk memberikan salam ini juga sunnahnya cukup dikuatkan, ya, untuk berikan kepada sesama muslim atau kepada orang yang apakah dia kita kenal apa tidak kita kenal, ya. Jadi siapapun dia, ya, ya, insya Allah mereka adalah kaum muslimin, ya, kita berikan salam, ya, dalam berbagai kesempatan, ya. Jadi salam ini merupakan bagian dari ucapan penghormatan, ya, di antara sesama muslim dan menjadikannya termasuk hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya. Ya, Rasulullah juga memberitahukan bahwa menyebarkan salam merupakan salah satu sebab tersebarnya kecintaan di antara kaum muslimin. Ya, dan bahkan ini bisa merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ya, jadi beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat dari mengucapkan salam ini. Yang pertama adalah dia merupakan ucapan penghormatan dari sisi Allah. Ya, assalamualaikum itu adalah doa semoga keselamatan atas kalian. Ya. Lebih baik lagi kalau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga rahmat Allah, semoga kasih sayang Allah bagi kalian. Wabarakatuh, dan juga semoga keberkahan Allah atas kalian. Ya, jadi ini merupakan hal yang bisa menyebabkan kita saling mencintai sebagai sesama muslim. Ya, bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim. Ya, merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Bisa. Ya. Baik kepada orang-orang yang kita kenal ataupun pada orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi kecintaan kita kepada sesama muslim ini, Pak, saya ingin sampaikan begini, ya. Itu bisa menjadi sebab diberikannya syafaat, ya, kepada seseorang. Jadi syafaat itu sesuatu yang akan sangat-sangat kita butuhkan nanti, Pak, ya, di hari kiamat nanti. Ya, ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak lagi bisa bergantung kepada siapapun, ya, seorang istri tidak bisa bergantung kepada suaminya, seorang suami tidak bisa bergantung kepada pasangannya, seorang anak tidak bisa bergantung kepada orang tuanya, ya, bawahan tidak bisa bergantung kepada pimpinannya, ya, rakyat tidak bisa bergantung kepada presidennya. Ya, itu nanti di hari kiamat kita hanya bisa berharap syafaat. Ya, siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama adalah tentu, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bisa jadi syafaat itu diberikan oleh para malaikat, ya. Bisa jadi syafaat itu diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita sering sekali berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan yang terakhir, syafaat itu bisa diberikan oleh orang-orang beriman, Pak. Ya. Bisa diberikan oleh orang-orang beriman, saudara-saudara kita sesama muslim. Itu bisa memberikan syafaat. Makanya jaga hubungan baik kita dengan sesama muslim. Ya, cari orang-orang yang kira-kira nanti bisa menolong kita di akhirat nanti. Ya, saya yang duduk di sini, yang banyak bicara di sini, ya, belum tentu saya nanti bisa masuk surga duluan, Pak. Insya Allah kita nanti masuk surga semua. Insya Allah. Ya, betul nggak? Ya, setiap orang beriman itu nanti insya Allah akan masuk surga, sekecil apapun imannya. Ya, bedanya siapa yang duluan, begitu, Pak. Ya, yang amal solehnya lebih baik, lebih banyak di hadapan Allah, ketakwaannya lebih baik, ya, keimanannya lebih benar, insya Allah dia akan duluan. Nah, yang dosanya lebih banyak, ya, seperti orang yang sering bicara, seperti saya ini, belum tentu. Ya, di depan bicara di masjid, ya, di taklim-taklim, di dunia mungkin dihargai orang, ya, sebagai ustadz, sebagai kiai dan seterusnya, nanti belum tentu bisa masuk surga duluan, belum tentu, Pak. Karena yang banyak bicara itu lebih banyak salahnya kemungkinannya. Ya, nah, jadi
Saya juga berharap, ya, kita di sinilah berharap masing-masing kalau nanti kita di akhirat, ya, kita sudah diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salah satu di antara kita yang tidak kita temukan nanti di sana, ya, panggil mereka, Pak. Jadi kalau Bapak-bapak nanti di surga, ya, tidak melihat ada saya di sana, tolong panggil saya, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu sahabatku ini pernah kita berada di masjid, ya, sama-sama kita mengkaji ayat-ayatmu ya Allah, ya, kita membahas mana yang halal dan mana yang haram, ya, kita berdakwah, kita ingin agar ayat-ayatmu ditegakkan, kita bersaksi bahwa kita pernah, ya, di masjid ini bersama-sama, ya, meninggikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, ya. Jadi kalau kita punya teman, Pak, ya, kita punya teman, punya tetangga, ya, atau bahkan kalau kita punya istri, punya keturunan, punya saudara, pastikan, ya, agar mereka nanti bisa menolong kita di hari kiamat nanti, ya, atau kita bisa menolong mereka, ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya bina hubungan yang baik di dunia, ya, dengan sesama muslim, ya, didik dan bina keluarga kita, anak-anak kita agar mereka mengenal dengan baik siapa Allahnya, siapa nabinya, ya, apa agama ini, bagaimana. Kemudian kenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban sebagai kaum muslimin, ya. Jadi intinya adalah menumbuhkan rasa saling cinta karena Allah, ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu wajib bagi kita kaum muslimin.